nama saya Halwan, di sini sebagai praktikum. Hai, nama saya Muhammad Adam Pratama. Saya di sini sebagai editor. Selamat menyaksikan. Hai teman-teman, bertemu lagi bersama saya Alberto Ridwan. Di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan titik beku. Sebelumnya, apakah kalian sudah mengetahui apa itu membeku? Membeku adalah proses di mana zat-zat atau molekul zat cair saling merapatkan diri dan berubah menjadi padatan dikarenakan penurunan suhu. Nah, di sini sudah mempunyai segelas air. Apabila kakak taruh di freezer atau di lemari pembeku, maka air tersebut akan membeku dalam suhu 0 derajat Celcius. Titik bekunya 0 derajat Celcius. Di mana molekul-molekul zat cair tersebut akan saling merapat dan membentuk kristal. Nah, inilah yang dimaksud proses membeku. Kemudian, apabila kakak mempunyai segelas air lagi di sini, kemudian kakak campurkan urea. Kakak campurkan urea ke dalam segelas air tersebut. Maka akan terbentuk suatu larutan urea, di mana larutannya terdiri dari molekul urea dan juga air. Kemudian kakak bekukan lagi di suhu 0 derajat. Apa yang akan terjadi? Ternyata yang terjadi apabila kakak bekukan di suhu 0 derajat, maka larutannya tidak bisa membeku dengan sempurna, teman-teman. Kok bisa gitu ya? Nah, itu dikarenakan larutan urea tersebut terhalangi untuk saling merapatkan diri. Jadi zat-zat airnya H2O-nya itu terhalangi dengan zat urea. Nah, sehingga memerlukan suhu yang lebih rendah lagi untuk membeku. Nah, kesimpulannya adalah semakin banyak jumlah zat terlarut, maka semakin besar juga penurunan titik bekunya dan semakin rendah suhu yang diperlukan. Nah, sehingga bisa kakak gambarkan seperti ini. Air murni membeku, mempunyai titik beku itu di 0 derajat Celcius. Sedangkan larutan urea itu membeku kisaran antara minus 2 derajat Celcius. Jadi jumlah zat terlarut dalam suatu larutan mempengaruhi penurunan titik beku suatu larutan. Seperti itu. Supaya lebih jelas lagi, mari kita saksikan video praktikum berikut ini. Hai teman-teman, saya di sini akan memperkenalkan praktikum tentang penurunan titik beku. Pertama, alatnya itu gelas beker, kedua spatula, dan kemudian bahannya ada serbuk jeruk nipis dan air. Nah, kita langsung aja untuk praktikumnya, yaitu pertama, masukkan serbuk jeruk nipis ke dalam gelas beker. Kemudian tuangkan air secukupnya. Setelah itu kita aduk sampai rata. Nah, apabila larutannya sudah tercampur rata, ini termasuk larutan homogen. Lagi apa? Lagi buat larutan homogen. Boleh saya pinjam? Boleh. Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh dari larutan homogen, di mana larutan ini sudah mengalami penurunan titik beku. Apabila kita masukkan ke dalam lemari pembeku, maka larutannya ini akan terjadi penurunan titik beku, di mana larutan air akan terhalang untuk saling merapat. Nah, kok bisa gitu sih, Kak?
Iya, karena sudah terdapat campuran berupa serbuk dari jeruk nipis tadi. Nah, seperti yang sudah kakak gambarkan, larutan air akan terkalah oleh larutan urea apabila didinginkan, sehingga memerlukan suhu yang lebih rendah lagi supaya larutan ini bisa menjadi padatan, dalam tanda kutip membeku. Ya. Hai teman-teman, gimana praktikum tadi? Pasti asik kan? Nah, sekarang kita akan mengaitkan praktikum dengan materi. Pertanyaannya adalah, berapa sih penurunan titik beku dari larutan yang telah kita buat tadi? Kita kan tadi membuat larutan jeruk nipis. Jeruk nipis sendiri tidak lain adalah sekitar 8% mengandung larutan asam sistrat C6H8O7. Nah, urutan untuk mencari penurunan titik beku, pertama kita harus cari mol dari asam sistrat atau mol yang terlarut, kemudian kita cari molal, kemudian kita cari penurunan titik beku atau delta TF. Nah, asam sistrat memiliki rumus C6H8O7. Massa relatifnya adalah sebesar 192. Nah, kemudian berapa gram sih tadi kami menggunakannya? Gram yang kami gunakan adalah sebesar 8 gram. Kemudian mol dari asam sistrat adalah gram dari asam sistrat, yaitu 8 dibagi dengan massa relatif dari asam sistrat, yaitu sebesar 192. Didapatkan hasilnya adalah 0,041. Nah, setelah kita mencari mol dari asam sistrat, kita juga harus mengetahui berapa kilogram sih volume zat yang bertindak sebagai pelarut. Kami menggunakan air sebagai pelarut. Massa relatif air adalah sebesar 18. Nah, kemudian volume sebesar 200 ml. Nah, kemudian kan yang ditanya berapa kilogram? Berapa kilogram sih airnya? Sedangkan yang diketahui volume. Gimana tuh kak? Sabar teman-teman, jangan was-was. Kita bisa menggunakan rumus gram sama dengan row air dikali volume. Ingat, khusus untuk row air itu nilai row-nya adalah sebesar 1 gram per mil. Sekali lagi, khusus untuk row air adalah nilainya adalah 1 gram per mil. Kali volumenya adalah 200 mil. Nah, coret-coret gabret, ya kan? 1 dikali 200 hasilnya adalah 200 gram. Kita ubah jadi kilogram. Nah, hasilnya adalah 0,2 kilogram. Sekarang, karena mol udah ketemu dan juga gram air udah ketemu, kita naik ke tingkat berikutnya mencari molal atau molalitas. Molalitas. Gimana sih rumus molalitas? Molalitas dapat kita cari dengan mol terlarut. Mana mol terlarut? Mol terlarut yaitu mol dari asam sistrat sebesar 0,041 dibagi kilogram pelarut. Kilogram pelarut yaitu adalah air. Kilogramnya sebesar 0,2. Nah, sehingga kita bisa bagi, hasilnya diketahui 0,205 molar. Setelah itu kita langsung ke tahap yang terakhir, mencari penurunan titik beku. Nah, berapa sih teman-teman? Penurunan titik beku dapat kita ketahui dengan cara molar dikali konstanta titik beku. Konstanta titik beku siapa? Tentunya konstanta titik beku dari zat pelarut, yaitu air. Nah, berapa sih konstanta air? Konstanta titik beku air adalah 1,86. Loh, kok dari mana itu? Itu dari sananya tuh, dari sananya. Nah, jadi kita bisa langsung hitung sama dengan molarnya 0,205 dikali 1,86 sama dengan
0,38 derajat Celcius. Jadi penurunan titik beku yang terjadi adalah sebesar 0,38 derajat Celcius. Nah, ada yang bertanya nih, kemudian Kak, titik bekunya berapa sih? Titik beku dari larutan tadi. Nah, cara mencari titik beku dari larutan tadi. Nah, Kakak buat lagi di sini ya. Titik beku dari larutan dapat kita ketahui sini nih, titik beku dari larutan itu sama dengan titik beku pelarut murni diambil penurunan titik beku. Jadi bisa kita hitung titik beku pelarut murni atau pelarut murninya air. Titik beku air berapa? Titik beku air itu adalah 0 derajat Celcius. Nah, 0 derajat Celcius ya. 0, kita ambil perubahan titik bekunya berapa Kak? Perubahan titik bekunya tadi itu 0,38 derajat Celcius, maka dihasilkan minus 0,38 derajat Celcius. Jadi titik beku larutan tadi adalah sebesar 0,38 derajat Celcius, sedangkan penurunan titik bekunya adalah 0,38 derajat Celcius. Paham teman-teman? Paham pasti. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman. Nah, ini adalah larutan yang sudah kami bekukan dan sudah menjadi es batu. Nah, jadi kesimpulan yang kami dapat dalam praktikum kali ini adalah yang pertama, secara tidak sengaja sifat koligatif larutan, yaitu merupakan bagian dari penurunan titik beku, telah kita lakukan dalam kegiatan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah pembuatan es batu jeruk nipis ini. Dan ini adalah penurunan titik bekunya, yaitu sebesar 0,38 derajat Celcius, dan titik bekunya yaitu minus 0,38 derajat Celcius. Itulah kesimpulannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, you already know. We roll.